أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kita nikmat waktu luang ya, nikmat kesehatan yang insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita di kitab Nahwu Praktis, kitab karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Kemudian selawat serta salam senantiasa tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Kemarin kita sudah masuk pada pembahasan ini ya, latihan ya Umahat, belum selesai ya, sampai mana kemarin? Iya Ustazah. Sampai mana Umi? Yang kalau nggak salah baru Terakhir? yang kedua. Jannatin ya terakhir ya kemarin ya, kalau nggak salah. Nanti masuk lil Ya. kafirina ya. Baik. Baik. Sebelum kita melanjutkan latihan, kita murojaah dulu ya, sambil merefresh. Misalnya ada yang lupa, jadi kita mengingat kembali. Baik. Jadi kemarin kita itu masuk ke pembahasan isim-isim, mu'rab dan tanda perubahannya. Mu'rab sendiri itu artinya adalah berubah ya, berubah. Jadi isimnya ini bisa berubah, entah itu harokatnya atau hurufnya ya. Kemarin kita juga udah mempelajari isim-isim yang dia berubahnya dengan harokat, itu contohnya ada isim mufrad ya. Kemudian ada isim jamak muannas salim, terus kemudian ada jamak taksir, dan ada tambahan lagi di nomor 9, yakni isim yang tidak bertanwin atau alismul ladzi la yansorif. Nah, 4 isim itu dia yang berubah dengan harokat. Nah, yang kedua, isim yang berubah dengan huruf. Jadi hurufnya ini yang berubah. Ya, ada isim musanna. Ya, kemudian ada jamak taksir, terus kemudian ada asmaul khamsah ya. Ada 3 yang isim mu'rabnya itu berubahnya itu dengan huruf. Nah, untuk mempermudah kita mengingat apa aja yang berubah dengan huruf, apa aja yang berubah dengan harokat, Umahat silakan disimak di sini, dilihat di tabel ya. Ini kan ada tulisan marfu ya, ada tulisan marfu. Marfu itu identik dengan dhammah dan penggantinya. Nah, penggantinya di sini yang dimaksud adalah ketika dia yang berubah adalah hurufnya. Ya, misalnya kalau isim mufrad itu dia marfu alamat, ini maknanya adalah tandanya, tanda rofaknya itu adalah dengan dhammah. Nah, tapi tidak dengan isim musanna. Kalau isim musanna dia marfu'nya ya, tanda rofaknya adalah dengan alif. Nah, ini dia yang berubah dengan apa? Huruf. Nah, ini yang disebut dengan pengganti ya. Jadi kalau dhammah, kalau marfu itu identik dengan dhammah dan penggantinya. Nah, penggantinya itu yang berubah dengan huruf. Misalnya di sini ada al-alif, kemudian ada al-wawu. Nah, itu dia yang berubah dengan huruf. Itulah yang disebut dengan harokat atau pengganti ya, domah pengganti domah bisa karena dia berubahnya dengan huruf. Kemudian kalau jamak muzakkar salim juga dengan huruf. Nah, kita lihat di tabel yang di sini. Alamat ini akan ada tulisan nih, domah. Berarti kalau domah, fathah, kasrah berhubungan dengan
harokat ya. Dhammah, fathah, kasrah itu berhubungan dengan harokat. Kalau huruf al-alif, al-waw, al-ya itu pasti berhubungan dengan huruf ya. Nah, seperti itu. Jadi yang untuk mudah diingat harokat. Kalau harokat itu berarti dhammah, fathah, kasrah ya. Jadi harokat itu cuma ada 3. Dhammah, fathah, kasrah. Taib. Jadi itu tadi yang isim yang berubah dengan harokat dan isim yang berubah dengan huruf. Kemudian ketika isim mufrad ini dalam keadaan marfu, tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Kemudian ketika dia mansub, nah kalau mansub ini identiknya dengan fathah, cenderung ke fathah. Dan penggantinya sama seperti marfu tadi, penggantinya dari fathah ini bisa dengan huruf yakni apa? Al ya'u. Kemudian apalagi al alifu. Jadi ada 2. Ya, penggantinya mansub selain dengan fathah itu ada 2, ada dengan ya, ada dengan fathah. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini isim mufrad ketika keadaannya mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Contoh katanya, ya, contoh katanya adalah waladan. Nah, ada fathatain, ya. Bisa fathah saja, bisa fathatain. Cuma di sini ditulisnya tandanya yang bukan fathatain tapi sekedar fathah. Waladan, ya, dengan fathah. Kemudian ketika majrur ya, kita masuk ke majrur. Nah, kalau majrur ini identik dengan kasroh dan penggantinya. Ya, karena tidak semuanya isim yang ketika majrur itu tandanya kasroh ya. Ketika isim tersebut yang berubah adalah hurufnya, maka nanti tanda majrurnya bisa dengan ya. Bisa dengan ya. Contohnya di sini isim mufradnya kata waladin. Kita lihat di sini harokat terakhir huruf tersebut adalah kasrotain. Maka tanda majrur untuk isim mufrad adalah dengan kasroh. Tapi kita bedakan sekarang isim yang berubah dengan huruf ya. Kita fokus di nomor 2. Ada al-musanna. Nah, musanna ini bisa berasal maksudnya musanna ini bisa muzakkar ya. Jadi musanna muzakkar yang menunjukkan jenis laki-laki, kemudian musanna muannas. Sama kayak mufrad. Mufrad juga gitu ya. Ada muzakkar, ada muannas. Disebut muzakkar apabila tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Kemudian tidak juga buat nama perempuan. Nah, di sini waladun tidak diakhiri dengan ta marbutoh, maka di sini disebut mufrad muzakkar. Misalnya kalau madrasatun, nah di situ diakhiri dengan ta marbutoh, maka di situ disebut mufrad muannas. Begitu juga dengan musanna ya, muzakkar itu juga memiliki musanna, muannas juga memiliki musanna. Misalnya di sini contohnya waladun. Waladun ya. Waladun. Kita kemarin sudah belajar cara membuat isim musanna itu adalah mufrad ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, di sini waladun untuk merubahnya menjadi musanna maka ditambahkan dengan alif dan nun menjadi waladani ya. Jadikan akhir huruf dari isim mufrad itu berharokat fathah karena setelahnya ada alif kan, alif anaknya fathah ya. Jadi yang cenderung sama itu adalah dengan fathah. Jadi bukan waladuani tapi menjadi waladani. Seperti itu atau waladaini. Nah, kapan waladani, waladaini? Nah, ini baru masuk ke pembahasan ini. Musanna termasuk isim yang mu'rab ya, isim mu'rab yang dia berubahnya adalah dengan huruf. Yakni ketika marfu tandanya adalah dengan alif. Kita lihat huruf alif di sini ya, bukan nunnya. Tapi adalah huruf alifnya. Kenapa seperti itu? Kok tidak dilihat di akhir hurufnya? Padahal di mufrad tadi, lihat di harokat terakhir ya. Karena seperti itu kaidahnya. Jadi yang dilihat adalah huruf tambahan ini namanya alif zaidah. Alif tambahan. Namanya alif tambahan. Jadi ini bisa dihapus. Kalau dihapus menjadi waladun ya, menjadi
mufrad kembali ya karena dia musanna sehingga rumusnya adalah mufrad ditambah dengan alif dan nun menjadi waladani. Nah, isi musanna ketika marfu ya, tadi kan marfu identik dengan domah. Nah, ini dia penggantinya domah. Kalau isi musanna tandanya adalah dengan alifu ya, dengan alif. Dengan alif. Baik, kita masuk ke mansub. Kemudian isi musanna ketika mansub tadi ketika di mufrad mansub adalah dengan fathah. Berbeda dengan musanna karena musanna ini termasuk isim yang mu'rabnya berubahnya adalah dengan huruf, maka ketika mansub tanda mansubnya isi musanna rofaknya adalah dengan al-ya'u. Nah, di sini contohnya menjadi waladaini ya. Beda ya, yang pertama tadi waladani dengan alif, kemudian yang kedua adalah waladaini. Iya-nya berubah menjadi sukun. Kafan, alifnya berubah menjadi ya sukun. Begitu juga ketika majrur sama ya, berubahnya juga dengan al-ya'u, yakni menjadi waladaini. Untuk membedakan kapan mansub, kapan majrur ya. Kalau majrur ini berarti nanti di depannya ada huruf-huruf jar. Seperti misalnya bi, kemudian ila, kemudian ala, min, kemudian apalagi misalnya huruf kosem, waw, ya. Terus kemudian misalnya lagi ala, ila, bi, ka, ya. Seperti itu. Kalau dia majrur berarti di depannya ada huruf jar. Nah, tayyib itu tadi contoh untuk perubahan isim ya, yang berubah dengan harokat dan yang berubah dengan Huruf. huruf. Tayyib. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah jelas ya, Umahat. Tayyib. Ini murojaahnya cukup aja atau kita lanjutkan ke latihan? Sudah paham insya Allah ya. Jadi kalau yang berubah dengan harokat tadi ada isim mufrad, kemudian ada Mansub. isim jamak muannats salim, ada jamak taksir dan ada tambahan tadi isim ghairu munsharif atau la yansharif. Kalau dengan huruf ada musanna, ada jamak mudzakkar salim, ada asmaul khamsah. Adapun isim al-maksur dan manqus ini dia keluar dari kaidahnya. Jadi kalau ketika kita melihat ada yang dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah ini ditakdirkan berarti ya dia tidak nampak. Dan tandanya itu ada kata muqaddarahnya. Muqaddarah itu ditakdirkan domah sehingga domahnya tidak nampak. Baik, kita lanjutkan ke latihan ya. Saja. Silakan beri nomor 1. Utiayan. Ya, kata lil kafirina. Bismillahirrahmanirrahim. Lil kafirina itu jama muzakkar salim, mansubnya dengan ya. Iya, ini apa? Mansub, majrur atau marfu Umi? Mansub. Majrur. Sebentar ya, Majrur, lainnya jadi mansub bisa, majrur juga bisa ya Ustazah dengan ya. Iya. Majrur dan mansub bisa dua. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini ada dua kata lil kafirinin. Ada huruf lam, yakni huruf jar. Kemudian ada al-kafirina. Ya, berarti di sini dia isimnya isim apa? Majrur. Ya? Majrur berarti ada huruf jar. Ada huruf jar, iya. Tidak dikatakan mansub ya. Berarti kalau seperti ini karena ada huruf lamnya, berarti kita katakan di sini majrur. Nah, ini termasuk dari isim apa tadi? Jamak? Jamak muzakkar salim. Masa jamak muzakkar salim. Ya, tanda majrurnya dengan
Dengan ya. Ya, dengan al-ya'u, na'am, taza barakallahu fik. Ya, ini lil kafirina maknanya adalah untuk orang-orang kafir. Baik, barakallahu fik. Jazakallah khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Kita lanjutkan berikutnya di kata za ilmin. Binurul. Umi Nurul, silahkan. Za ilmin. Masuknya ke tanwin. Za ilmin. Di Marfu mana ya. kira-kira? Nah, kita sebutkan dulu ini kira-kira termasuk isim yang mana dari ke-9 kemarin? Kira-kira isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, kemudian maksur, mankus atau layan sharif, Umi. Kira-kira kalau tidak dari cirinya, ini kira-kira masuk yang mana ya? Za ilmin. Ada alif, Mm-mm. mim, Iya, nah ini ada dua kata ya. Ada kata za, ya, satu, alif, kemudian ya. ilmin, ini dua. Berarti ini terdiri dari dua susunan kata ya. Terdiri dari dua susunan kata. Yang mirip seperti ini itu kalau tidak terletak pada satunya apa tadi? Yang terdiri dari susunan kata berarti satu aja ya. Coba kalau mufrad kira-kira za mufrad bukan? Ini isim yang spesial. Jadi dari tandanya seperti ini kita bisa lihat bahwa ini adalah isim Asma. asmaul khamsah. Iya, atau isim yang 5. Naam ya, atau isim yang 5. Nah, kita lihat di sini isim yang 5 kemarin apa aja, Umi? 1 abu, 2 ahun, ya abuka. Kemudian akhuka. ahuka, Kemudian hamuka. Ya, kemudian fuka. Kemudian zu malin. Zu malin. Baik. Nah, kira-kira ini yang masuk mana? Kata za ini, Umi, yang mana? Yang zu malin, ya, maksudnya yang sini. Nah, kalau zu itu berarti dia keadaannya ketika marfu, tandanya dengan waw. Nah, kalau yang ini za, kira-kira dia marfu, mansub atau majrur untuk isimnya za ilmin. Kalau untuk marfu'nya tandanya kan wawu ya. Zu. Nah, sekarang za. Coba Umi lihat di tabel di atasnya tadi. Nah, ini. Nah, kalau di tabel yang di nomor 6 ya, isim al-asmaul khamsah, itu contohnya yang diberikan contoh dalam tabel ini adalah kata abuka. Bagaimana penerapan dengan isim misalnya akhuka, hamuka, zu, dan yang terakhir tadi hamu, sama. Tinggal kita ganti. Misalnya kata abuka ganti dengan zu ilmin. Nah, seperti itu. Berarti ketika dia za ilmin itu keadaannya apa, Umi? Marfu atau mansub atau majrur? Kita lihat yang sama. Coba di tabel ini kira-kira yang sama yang mana? Yang ada tulisan misalnya di za ilmin. Majrur bukan? Kalau majrur dengan apa? Dengan al-ya'u ya. Zi ilmin gitu. Berarti apa? Satu lagi ini mansub ya. Karena setelah kata aba di sini ada alif sama. Setelah kata za tadi ada alifnya.
ya. Jadi untuk asmaul khamsah itu isim yang disandarkan atau yang menjadi penyandaran dari kata abu, aku, dan yang kelima tadi itu tidak harus dengan domir ka, ya, bisa disandarkan dengan 14 domir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan nahnu, kecuali ana, ya. Jadi kalau untuk asmaul khamsah itu tidak bisa diidhofahkan atau disandarkan kepada domir ana. Misalnya kata abuka kita ganti domirnya menjadi ana, maka menjadi abi, bukan lagi termasuk dari asmaul khamsah. Jadinya isim mufrad biasa saja. Nah, misalnya kita sandarkan kata abu, ya kata abun, kita sandarkan kepada domir huwa, menjadi apa? Umahat? Abu, Abuku. abuhu. Naam. Kalau huma menjadi Abukuma. abuhuma. Kalau hum menjadi Abukum. Abuhum. abuhum. Ya. Jadi kalau yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu berarti domirnya adalah domir ketiga. Artinya domir goib yang sedang kita bicarakan. Kalau ka, kuma, kum itu adalah lawan bicara kita atau mukhotob. Ya. Jadi beda. Kalau hu, huma, hum itu orangnya tidak ada di depan kita. Kalau ka, kuma, kum pakai kaf berarti lawan bicaranya ada di depan kita. Jadi yang di sini kan yang diberi contoh cuman kata abu. Bagaimana kata yang lainnya? Misalnya ahun, kemudian hamu, zu, dan satunya lagi apa? Fu, ya. Sama, tinggal memasukkan aja. Misalnya ahuka, hamuka, fuka, zuka misalnya. Oh, kalau ka enggak ya. Zu malin, zu ilmin. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Misalnya kita rubah. Zu ilmin, za ilmin. Kemudian zi ilmin. Kemudian ya selain yang disandarkan ini kepada isim, ini kan namanya isim domir ya, ka ini. Jadi isim itu ada dua, domir dan dohir. Kalau dohir itu nama orang, misalnya Muhammadun, Zaidun, ya. Kemudian semuanya nama orang. Nah, misalnya begini. Saya kasih contoh supaya asmaul khamsahnya ini tidak bingung. Misalnya ayahnya Muhammad. Nah, itu juga termasuk asmaul khamsah. Abu Muhammadin. Nah, kata Muhammadin ini sebagai mudhaf ilaih bisa diganti dengan ka, bisa diganti dengan hu, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus dengan domir ka saja. Bisa kata Muhammadin, kemudian bisa dengan misalnya kalau nama perempuan tuh Hindun, ya, Hindun misalnya. Maka menjadi Abu Hindin kasroh. Nah, seperti misalnya Aisyah menjadi Abu Aisyata. Nah, itu nanti masuknya ke Ismul Ladhim Elayan Sorif ketika dia majrur sebagai sebab mudhof ilaih, maka gantinya adalah dengan harokat fathah. Contohnya Abu Aisyata. Nah, tidak ditulis Abu Aisyah ya, karena kita lihat di sini Ismul Ladhim Sorif ketika majrur dengan fathah. Jadi kalau majrur itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama diawali huruf jar, ya. Yang kedua sebab dia menjadi mudhofun ilaih atau penyandaran. Nah, ini kata Aisyah, ini namanya disebut sebagai apa? Mudhofun ilaih. Sama kayak Muhammadin ini juga mudhofun ilaih. Ka ini juga mudhofun ilaih. Jadi yang terletak setelah kata yang disandarkan itu disebut mudhofun ilaih. Baik, kita kembali lagi ke soal. Jadi ini tadi adalah isim apa, Umi? Asmaul Zailmin, Asmaul Khamsah. Nah, berarti dia mansub ya tadi ya.
Tanda Iya, masuknya iya. adalah dengan alif ya, Iya, dengan iya. alif. Kemudian yang kedua kata ilmin. Nah, termasuk apa tadi ilmin? Isimnya isim apa? Mufrad, musanna atau jamak? Iya, mufrad ya, termasuk isim mufrad. Nah, di sini dia majrur. Majrur tanda jarnya adalah dengan kasroh. Baik. Insya Allah sampai sini bagaimana bisa dipahami Umi Nurul? Insya Allah, Ustazah. Baik, jadi ketika kita bertemu dalam suatu kalimat berjumpa dengan ahuka, hamuka, fuka, zuka, terus kemudian satunya lagi abuka, maka di situ disebut asmaul khamsah ya. Karena contohnya yang di tabel tadi tidak disebutkan semuanya, tidak kelimanya. Jadi tinggal kita mengaplikasikannya. Misalnya abunya diganti kata zu. Nah, seperti itu. Baik, lanjut berikutnya kata lil qadhi. Silahkan berikutnya. Nofrida, mohon bimbingannya Ustazah. Tafadhol Umi. Lil qadi itu eh, lil qadi itu yang afwan. Masuk ke Mm-mm. isim Nggak apa-apa. al-manqus ya Ustazah. Naam, iya. Masuk ke isim manqus. Manqus. Ya. Nah, ini isimnya apa, Umi? Kenapa Ustazah? Isimnya mu'rabnya kenapa? Marfu, mansub atau majrur? Majrur. Iya, Masya Allah. Majrur ya. Kenapa majrur? Karena diawali huruf jar a itu Mm-mm. jar saja. Iya, karena diawali oleh huruf jar li ya, li. Li, iya afwan. Nah. Li Terus tanda majrurnya dengan di ayat kasroh itu saja dia kasroh. ini Hmm. apa Dengan kasroh kasroh mu muqaddarah. muqaddaroh. Muqaddarah. Jadi yang dilihat itu bukan di huruf dotnya, tapi ada alif di sini. Alif ya, afan. Ya lazimah Oh, di sini. Nah, itu yang kita lihat. Karena di sini tanda kasrahnya tidak nampak, tidak ditulis qadhi ya, tapi ya. lil qadhi panjang. Nah, ini yang disebut dengan kasrah muqaddarah, ditakdirkan kasrah. Kenapa? Karena untuk membaca dengan qadhi itu kalau kata orang Arab sikol berat gitu, susah. Jadi makanya di situ muqaddar. Muqaddar jadi Ya, ditakdirkan. Jadi kalau terus isim manqus tadi dia ya diakhiri dengan ya lazima dan huruf sebelum ya-nya itu harokatnya adalah kasroh. Kalau maksur kebalikannya diakhiri dengan alif lazima dan huruf sebelum alif lazima adalah berharokat fathah. Untuk qadhi itu apa hakim ya untuk hakim. Kalau za'in min tadi itu yang memiliki ilmu. yang memiliki. Nah, barakallahu fiikum ya Nafidah. Tapi kita lanjutkan berikutnya di kata Abu Talibin. Ya Utin ini Ya, baik. Abu Bunda Nin. Tolibin, ada Abu di situ Asmaul Komsa, Naam, Ahsan. marfu dengan waw, ya Ustaz. Naam, Ahsan Tini. Isim mu'rab, majrur, ada kasroh tain. Ya, di sini asmaul khamsah, abunya asmaul khamsah, kemudian dia marfu tanda marfunya dengan waw. Waw. Iya, Ya, betul. waw ya. Nah, kalau talibin ini bisa kata nama orang ya. Nah, di sini talibin ini dia majrur disebabkan dia idhofah ya, mudhofun ilai. Nah, kemudian majrur tanda jarnya adalah dengan kasroh. Naam, barakallahu fik ahsanti. Talib. Berikutnya kata wal hijaratu. Bayangan Ya, ya. Wal hijaratu.
Ini termasuk apa isim manqus ya Ustazah? Bukan yang. Jadi ini termasuk Termasuk apa kira-kira? Bukan. Kalau isim manqus berarti dia ada huruf ini, ya-nya belakang ya. Ya ya. lazima. Nah, ini bukan ya lazima. Ini apa ini? Tak marbutoh. Tak bagus berarti ini ya Mm-mm. apa jamak muannats salim. Bukan juga kalau jamak muannats salim itu tak maftuhah. Nah, jadi kalau jamak muannats salim itu taknya tak maftuhah. Yang kayak perahu itu maftuhah artinya terbuka. Maftuh itu terbuka ini. Ini jamak muannats salim. Nah, berarti apa cirinya? Taksir ya. Nama yang tidak beraturan. Apa termasuk jamak taksir ya Ustazah? Iya, kalau dilihat dari artinya itu apa? Batu-batu ya. Batu. Jadi ada dua kata di situ wawu wa huruf al-hijaratu. Iya. Nah, di situ apa yang marfu mansub atau apa? Marfu. Nah, marfu tanda rofanya Tanda rofanya adalah wawu ya Ustazah? tanda rofanya dengan harakat terakhir dari kata al-hijaratu. Doma. Iya, doma. Berarti di sini dia yang isim yang marfu tanda rofanya yang perubahnya adalah dengan harokat. Ya, mufradnya apa? Hajarun. 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 Hajar, iya. Hajar aswad. Batu yang hitam. Nah, hijaroh itu berarti jamaknya. Nah, baik. Kita lanjut berikutnya. Silakan kata an Aisyah. Saya Ustazah. Iya, silakan dulu. Ya. An Aisyah. An Ya, an Aisyah. Asyad itu isim aladzi la yamunsarif Ustazah. Naam, ismul ladzi la yansarif. Iya. Ya. Itu Terus? majarur Ustazah karena di depannya ada huruf jar. Iya, majrur kan depannya ada huruf jar. Tanda majrurnya dengan? Tanda majarurnya dengan tanda majarurnya dengan fathah. Harakat. Iya, dengan Nah, fathah ya, harakat terakhirnya. Nah, Iya. ini isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif itu berubahnya dia dengan harakat apa? Huruf umi. Harakat dan Ustazah harokat. Nah, mumtazah harakat. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Wali Ahmada. Ana Ustazah Citra. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tafadholi. Itu masuk isim Walil Ahmada. Isimnya Ustazah sambil lihat tabel. Iya. Kalau bisa tabelnya di print Umahat. Jadi atau ditulis ulang. Kalau yang rajin di sana ditulis ulang. Ditempel di ini di meja kita pas kita lagi belajar kayak gitu. Jadi biar enak lihatnya. Ya, masuk al-musanna ya Ustazah. Nah, coba Umi, Wali Ahmada ini ada berapa kata? Ada berapa kalimat Wali Ahmada? Ada 3 Ustazah. Wali Ahmada. Iya, wawu, kemudian li, terus Ahmada. Nah, wawunya itu huruf ya, kemudian li-nya tadi apa? Huruf? Jar. Jar. Nah, kemudian Ahmada. Nah, Ahmada kita lihat
termasuk ciri dari isim apa itu? Kira-kira dari 9 isim. Nah, ini belum paham formulanya Ustazah. Afwan, karena beberapa kali Kalau nggak masuk. isim taib. Kalau isim mufrad dan jamak taksir itu memang dua isim yang dia tidak bisa dibedakan ya. Jadi kita harus merujuk ke kamus. Adapun musanna ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian asmaul khamsah, ismul ladzi la yansharif, manqus, maksur itu bisa dibedakan ya. Jadi ketika kita menjumpai suatu kata yang mana di situ kok diawali huruf jar tetapi harokatnya dia tidaklah kasroh, berarti di situ kita lihat bisa kita tetapkan bahwa itu disebut dengan isim ladzi atau alismul ladzi la yansorif. Artinya apa sih alismul ladzi la yansorif? Itu isim la tidak sorif itu bertanwin. Jadi Ahmada di sini masuk kepada ismul ladzi la yansorif, sama Ya, seperti kata sorry. Aisyata ya. Nah, tadi Aisyata ini diawali dengan huruf jar an. Huruf jar itu kan ada banyak ya, ada bi, ada li, ada an, ada ka, terus kemudian ada min ya, nah dan sebagainya. Semuanya isim-isim yang tidak bertanwin atau dalam bahasa Arabnya disebut alismu ladzi la yansorif, ketika diawali oleh huruf jar maka harokatnya tidaklah kasroh tapi fathah, sama kayak ketika dia mansub. Yang membedakan apa antara mansub dan majrur? Kalau mansub berarti nanti ada huruf penasobnya ya, ada huruf inna, kemudian dia sebagai maf'ulun bi. Kita belum sampai ke sana. Nah, untuk sekarang untuk mengetahui cirinya, nah ini kita lihat di depannya ada huruf jar tidak. Apabila ada huruf jar berarti dia isim yang majrur ya. Kalau nggak ada huruf jar berarti dia mansub. Nah, seperti itu. Nah, ismul ladzi la yansorif ini termasuk isim yang dia mu'rab atau berubahnya adalah dengan harokat. Huruf. Jadi perubahannya harokat. cuma dua. Iya, perubahannya ada dua aja Umi. Hanya dengan dhammah ketika dia marfu, dengan fathah ketika dia mansub dan majrur. Nah, itu untuk pembahasan ismul ladzi la yansorif. Sampai saya ini masih bingung Umi. Iya, Jadi, Ustazah, terus terang ini belum pandai baca tabelnya, belum cekatan, belum besit. lah Baksa. Nanti setiap kita pembelajaran insya Allah kita Insyaallah. sekitar 5 sampai 10 menit ya, biar makin mudah untuk cara membacanya. Nah, Ustazah. itu di Ahmada. Sekarang kita lihat lagi misalnya musanna ya, kita balik lagi ke tabel sini dulu. Nah, ini yang mufrad sama jamak taksir tadi kan dia hampir sama ya. Kalau mufrad sama jamak taksir itu hampir sama. Jadi kita harus merujuk ke kamus. Tetapi ketika musanna, nah musanna ini ada cirinya apabila ada alif dan nun. Ya ini, alif dan nun. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim waw dan nun. Kemudian kalau muannats salim alif dan ta. Kemudian kalau asmaul khamsah ada wawunya. Kemudian kalau maksur itu ada alif lazimah. Alif lazimah ini alif yang selalu ada pada kata tersebut. Jadi dia adalah bangunan kata asli, ya, bukan tambahan. Beda dengan waladani yang di sini ada alif juga, tapi di sini disebut alifnya alif zaidah karena tambahan. Ya, ketika dia tidak menunjukkan dua bendanya, maka hilang alifnya. Menjadi apa? Waladun. Karena di sini dimaksudkan dua anak laki-laki, maka ada tambahan alif dan nun. Adapun al-fatha, nah ini alifnya ini selalu ada, selalu nempel dalam kata tersebut, bagaimanapun keadaannya. Kemudian al-maksur, kalau al-maksur ini kebalikannya, ini dengan ya. Ya-nya ini ya lazimah, dia juga selalu nempel. Nah, yang terakhir itu alismul ladzi la yansorif, artinya isim ini la yansorif.
la tidak, shorif itu tanwin, tidak bertanwin. Jadi ketika kita menjumpai dalam Al-Quran misalnya isim-isim yang dia tidak bertanwin dan tidak juga dilekati oleh alif lam, berarti dia masuknya ke ismul ladzi la yan shorif. Yang sorry. Ya, jadi cara mudahnya untuk mengidentifikasi suatu kata seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran kita ketemu kata Muhammadun. Nah, itu udah jelas ya kalau Muhammadun berarti dia bertanwin nama orang. Oh, masuknya isim mufrad. Nah, terus Tidak. kemudian Musa, Isa. Nah, itu kira-kira isim apa, Umi? Musa. Nah, Musa, Mu'annas ya. Musa. Lagi Ah, isim lagi yang sorif. ayo apa? Ayo. Musa, Isa. Ada panjangnya itu. Maksur Ustazah. Maksur Ustazah. Iya, ya. Musa setelah huruf sin ini kan ada alifnya tuh. Nah, Iya. namanya itu apa? Alif lazimah. Alif lazimah itu disebut dia masuknya ke maksur, ya. Terus kemudian ada misalnya itu sofa. Kalau Isa tadi Nah, saja Isa. iya, Isa juga sama. Isa. Ini ya, sebentar. Isa, Musa, sinnya kan panjang ya Umi ya itu. Balik lagi. Ya. Nah, Oi, Isa. Isa, Musa, ini sama. Misalnya sofa, ini apa? Termasuk apa? Mm-mm. Kira-kira ya yang mana? Mm-mm. Ayo, ada yang tahu? Maksur bukan Ustazah? Iya, isim apa? Maksur. Maksur. Isim maksur. Jadi bentuk alifnya Umi itu bukan tidak selalu dengan alif bengkok ya. Ada yang berdiri itu. Innas sofa wal marwata itu ada ya di surat Al-Baqarah. Nah, itu disebut isimnya adalah isim ini, maksur. Nah, jadi alifnya berupa dia alif berdiri gini. Ya, alifnya alif berdiri, bukan bengkok. Jadi kalau ini nanti berhubungan dengan kot atau rosem ya. Nah, seperti itu. Terus misalnya ada lagi itu apa ya? Nah, lupa. Nah, kalau untuk iya ya, isim mankus itu yang kita lihat adalah huruf terakhir sebelum ya tersebut apa. Kalau kasar karena ya yang ini seperti kolbi itu ya-nya tidak dikasih titik Umi. Begitu juga di Al-Qur'an. Ya, tidak ada titiknya. Jadi, tapi tidak disebut dengan alif lazimah, tetap nyebutnya kita adalah ya lazimah karena huruf sebelumnya adalah kasroh. Gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami tentang mankus, maksur, ya. Nah, itu cara membedakannya. Jadi, sebenarnya dari ke-9 isim ini, yang butuh ketelitian itu hanya di mana? Mufrad dan jamak taksir. Adapun lainnya itu, nah insya Allah nanti kalau sering-sering kita praktekkan, itu kayak udah terbiasa. Oh, kalau musanna itu alif dan nun, atau ya dan nun. Kalau jamak mudzakkar salim, wawu dan nun, atau ya dan nun. Ya, kalau muannas salim alif dan ta maftuhah. Nah, ini jangan tertukar alif dan ta maftuhah. Kalau ta marbuto itu tandanya dia mufrad atau enggak dia masuk ke ismul ladzi lian sorif ketika nama orang. Ya, Aisyah. Kemudian kalau asmaul khamsah berarti ada wawunya. Asmaul khamsah sesuai dengan namanya isim yang 5. Ya, abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, itu berarti ada 5. Kalau maksur berarti sebelumnya itu dia fathah. Berarti di sini kalau fathah alif lazimah. Nah, kalau mankus kebalikannya dia berarti kasroh. Nah, setelah
sebelum iya lazimah itu berarti harokatnya adalah kasroh. Kemudian yang terakhir itu ismul ladzi la yansharif yang tidak bertanwin. Berarti semua isim yang tidak bertanwin dan dia tidak dilekati oleh alif lam. Beda ya, misalnya gini, Alkitabu. Alkitabu itu artinya kan sebuah buku. Nah, ini kan tidak bertanwin, Umi ya. Mm-mm. Ini tidak dipertanwin ini disebabkan karena ada alif lam di depannya, ya. Terus kalau Aisyah itu dia tidak bertanwin karena termasuknya adalah isim yang tidak bertanwin atau dilarang tanwin. Aisyah tuh. Nah, kalau sudah Aisyah nggak usah dilekati oleh alif lam karena ini sudah ma'rifah, sudah khusus nama orang ya. Nama orang itu termasuk isim yang khusus atau ma'rifah. Nah, kalau Alkitabu ini bisa kalau nggak ada alif lamnya bisa menjadi kitabun. Iya. Nah, taib. Ya, insya Allah nggak kerasa ya belajar bahasa Arab. Capek nggak, Umi? Enggak nikmat Ustazah. Ngantuk nggak, Umi? Iya, takutnya ngantuk nanti. Nah, insya Allah nggak ya? Ya, kita niatkan dulu belajar bahasa Arab untuk memahami tuntunan atau pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Dan untuk supaya kita lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, seperti itu. Taib. Nah, tinggal terakhir ya, Umi ya. Taib. Inna zani. Zani itu al-mankus ya Ustazah. Naam. Itunya majrur. Iya, sebentar. Zani. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada. Ini kira-kira Pak Umi? Mankus. Umi. Ya, saya Aryati. Umi Aryati. Saya lagi cari nama. Umi Aryati ya. Nah, kita lihat. Kita memang belum pada pembahasan ini ya. Ini namanya ada inna. Ini adalah huruf yang menasobkan isim. Ya, inna ini huruf yang menasobkan isim setelahnya atau menasobkan mubtada kalau nanti kita belajar di bab selanjutnya. Nah, kita lihat ini termasuk tadi isim apa? Mankus. Nah, isim mankus ketika dia mansub ya, tanda nasabnya adalah dengan fathah Hiro. Ini sepertinya salah ketik ya. Inazania. Jadi di sini ya-nya ketika ada harokat fathahnya berarti dia ada titiknya 2. Ya, seperti di tabel tadi. Nah, kita lihat ya di tabel tadi. Nah, isim mankus contohnya al-qadhi ini sama azani. Ya, sama. Nah, ketika dia mansub, maka di sini menjadi apa? Menjadi al-qadhiyah. Nah, tanda nasabnya fathah zohiroh. Kalau zohiroh itu kebalikan dari muqaddarah. Berarti zohir nampak. Jadi fathahnya, fathahnya ini adalah nampak. Sama, berarti tadi inna zania. Jadi di situ ada huruf ya-nya berharokat fathah seperti ini, Umi. Ya, sebenarnya tadi ada salah pengetikan seperti ya. Jadi kata inna zaniyah ini adalah isim manqus. Kemudian dia mansub disebabkan ada amil, ada huruf inna. Ada huruf inna yang menyebabkan dia menjadi mansub. Maka tanda mansubnya adalah dengan ya zohiro. Jadi ya-nya nampak ya, diganti ditambahin ya Umi ya di situ. Nah, baik. Barakallahu fiik. Yang belum siapa? Umi Rosi sama Umi Heni. Ada lagi yang belum? Ya, saya carikan ya. Taib sebentar. Nah, ini misalnya ada kata sebentar.
eh, sini yang panjang ya. Ti. Ah, coba Umi siapa tadi? Berikutnya Rosi. Rosi, Umi Rosi. Fisaati. Nah, ini kira-kira masuk isim apa, Umi? Saati. Sebentar. V-nya Mm-mm. huruf jar. V-nya huruf jar, Ahsan. Saati di. Aduh. Enggak apa-apa, pelan-pelan. I-nya kasroh. Dengan V-nya berarti huruf jar, ya. kasroh. Saati. Ad. Masuk apa? Coba dari 9 isim, kira-kira mirip-mirip yang mana nih ciri-cirinya, Umi? Bisa. Mufrad kali ya? Iya, mufrad. Wah, Masya Allah. Iya, mufrad. Mufradnya mufrad apa, Umi? Mufrad. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Kenapa muannas? Karena ada iya, ada tak marbutoh. Nah, kata fisaati ini isimnya dia marfu, mansub atau majrur, Umi? Saati berarti mansub ya? Dengan alif. Ini ada kata fi, coba. Fi tadi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Berarti kalau Majrur. ya, majrur. Nah, majrur ya. Ini isim mufrad yang majrur. Tanda majrurnya majrur dengan kasroh. Mumtazah. Majrur dengan kasrah. Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakillah khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Ahsan. Taib. Lanjut berikutnya. Bunda Heni. Iya, Umi Hani. Taib sebentar. Ya, saya carikan lagi isimnya ya. Kata bentar. Mana tadi? Misalnya ini nih. Al-ula. 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 Ini termasuk apa, Umi? Al-ula. Ini termasuk maksur Ustazah. Isim? Maksur Dia isim Ustazah. apa? Maksur. Nah, isim maksurnya Dengan dia termasuk marfu, mansub atau majrur? mansub Ustazah. Apa? Umi, Majrur. mansub? Ada huruf Mansub jarnya? ya, karena ada lam. Kalau mansub kira-kira kenapa, Umi? Ada fathahnya Ustazah. Ini ya ada fathahnya ya. Nah, kalau Ya, mansub bukan. itu di depannya harus ada huruf inna paling tidak. Oh ya. Kayak tadi ya, Ada inna huruf zaina. Ini kan nggak ada anas, inna, stop nggak ada itu. huruf jar. Berarti, kalau nggak ada huruf jarnya berarti apa? Berarti majrur. Nah, kan nggak ada huruf jar.
mansub atau bukan mansub Ustazah. Satunya lagi Maf'ul. yang di depan, Marfu, marfu. Iya, marfu Marfu ya. Nah, Ustazah. Ya, betul. Tanda marfunya apa, Umi? tanda marfunya itu ada Mm-mm. alnya Ustazah. Nah, Al, kalau huruf al, mu'rob, kalau isi mu'rob yang oh tidak ada. berubah-ubah itu bukan bagian depannya, tapi bagian belakang katanya. Nah, Oh ya, iya. berarti Jadi ada kalau ya, yang ya, berpengaruh, yang berpengaruh itu, yang dia berubah maksudnya ya, itu adalah kata atau huruf di belakangnya. Bisa dengan oh ya huruf, Ustazah. bisa dengan harokat. Nah, kalau ini isi maksur itu berarti dia yang keluar dari kaidah itu ya. Karena dia nanti muqaddarah. Nah, kira-kira isi maksur al-ula ya. Ula ini ada wawunya ya, Afan kurang wawu. Kira-kira nah, dia tadi marfu ya. Marfu, tanda marfunya, tanda rofaknya dengan Tanda rofaknya dengan harokat Ustazah. tanda Huruf tanda rofaknya dengan domah domah, dengan domah. apa? Jadi Domah apa Umi? Domah maaf, harokat, harokat. Ya. dengan domah Dengan mukot. domah Ustazah. Ada Muqaddarah. iya, kenapa? Karena tidak dibaca al-ulayu ya. Tidak atau al-ulau, afan, al-ulau, tapi dibacanya al-ula Al-ula. panjang ya. Ini adalah alif Oh, ya, lazimah. Jadi, kalau isim maksur itu semua tandanya itu muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Kalau mankus itu yang dhahirah, cuman keadaan dia mansub saja. Baik, jadi Ya, Ustazah. kalau marfu itu sudah pasti dia adalah dengan domah, tapi di sini Domah domahnya nggak nampak, sehingga disebutlah domah muqaddarah atau ditakdirkan domah. Nah, itu untuk isim maqsur. Tapi ini bisa dipahami sampai sini? Ya insya Allah saja. Jadi memakai Insya domah Allah. muqaddarah ya Ustazah. Domah Betul, iya ada kata muqaddarahnya. muqaddarahnya. Nah, Berarti yang ditakdirkan dengan domah ya Ustazah. iya ditakdirkan dengan dhammah. Baik. Ada lagi yang belum? Bunda Tini. Bunda? Rifda, Uti Rifda ada. Oh, taib. Nah, di sini lagi aduh licin. Oke. Siap. Ya. Anil hawa. Silakan Bunda Rifda, ada? Uti Ya, Rifda. Ustazah. Ya, Uti Rifda dulu baru Bunda Tini ya. Anil hawa Anil hawa. maksur isim maksur Isim? maksur Ya, isi maksud. Isi maksudnya apa, Umi? Ahsan, maksur, marfu, mansub, atau majrur? marfu Ustazah. Marfu. Marfu. Iya, ini ada huruf apa di sini? Ani. Oh, Hah? Kasroh. Apa, Umi? Iya, ini huruf jar ya. An, awalnya gini, an, ya. Karena iltiqo usakinain, bertemunya dua sukun di nun, kemudian di alif lam, hamzah wasal ya. Maka tidak bisa dibaca, lalu diharokatilah kasroh. Jadi anil hawa. Anil hawa. Nah, itu isi maksud berarti di sini dia apa?
Majrur. Mansub apa majrur? Majrur. Iya, majrur Ahsan. Tanda jarnya dengan Kasroh. Bintang. dengan mirip deh suaranya nggak ada. Jadi Huruf majrur Ustazah. An. Iya, Ani ya. tanda jarnya apa? Kan udah betul majrur. Tanda jarnya Umi? Ani. Bukan. Kayak ini tadi. Betul. Kasrah muka. Kasrah muqaddarah. Iya, itu maksudnya ya. Kasrah Muqaddarah. muqaddarah. Nah, mumtazah. Anil hawa, ini al hawa itu isim maksur ya, yang majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, mumtazah, barakallahu fiik. Ada lagi yang belum Umi? ya Bunda Tini. Bunda Tini. Ya, Ya, itu lagi. sebentar. Ah. Min sayyiati. Nah, ini min sayyiati. Sayyiati, min sayyiati. Ini ada dua kata ya. Ada huruf jar sama ada isimnya. Sayyiati termasuk kemana Umi? Isim apa maksudnya? Mufrad, musanna, jama, ada tiga yang mana? Atau asmaul khamsah? Ciri-cirinya coba dilihat dari katanya, kira-kira kalimat. Ada nunnya. Maksud muncana bukan? Mana? Nunnya mana Umi? Ini tak. Bukan nun. Sayyiati. Min sayyiati bukan. Kira-kira kalau mufrad tidak ya? Nah, bukan. Musanna juga bukan. Kalau musanna itu alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu wawu dan nun atau ya dan nun. Berarti bukan ya, bukan ciri-cirinya. Nah, sekarang kalau jamak muannats salim nih, kira-kira cirinya apa? Jamak taksir bukan. Jamak muannats salim dulu, anak kasih mudah dulu. Jamak muannats salim bukan Umi. Ciri-cirinya apa kalau jamak muannats salim? Ini saling muduh Ada alif dan ya. Alif dan tak maftuhah ya. Tadi udah kita bahas ya di atas tadi. Ini disebut dengan tak maftuhah bukan tak marbutoh. Berarti ini termasuk ciri dari apa? Jamak muannats. Jamak muannats salim ya. Jamak yang untuk muannats ya. Nah, kemudian ini tadi kan ada huruf min. Dia berarti marfu, mansub atau majrur Umi? Majrur ya. Iya, ahsan, majrur ya. Jamak muannats salim majrur. Tanda jarnya dengan apa? Di harokat ya. Dengan kasrah. Nah, Masya Allah, ahsanti. Ahsanti, barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, jadi Umi ini kalau untuk membedakan jamak, kita lihat ini ya, alif dan taknya itu untuk muannats salim, kalau wawu dan nun atau ya nun itu untuk mudzakkar salim. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi yang belum? Sudah semua Ustazah insya Allah. Baik, Masya Allah, barakallahu finukuna jami'an. Baik, kita harapkan semoga dengan banyak latihan hari ini tadi ya, itu lebih mematangkan pemahaman kita terhadap isim-isim mu'rab
Kemudian tanda perubahannya ketika marfu, mansub, dan majrur. Itu aja yang perlu diingat dari musanna. Kalau mufrad sama taksir itu memang tidak ada cirinya ya. Jadi kita harus merujuk ke kamus, ngelihat ke kamus ini maknanya apa ya kira-kira. Nah, seperti itu. Karena di sini masih pembahasannya jamak taksirnya itu bersifat simai. Nanti ada jamak taksir yang bersifat kiasi. Artinya berarti bisa kiaskan kepada apa namanya timbangan atau rumus ya atau wazan. Seperti itu. Jangan lupa perbanyak latihan ya Umahat, dan latihannya itu kalau bisa ya langsung pada ini Quran ya. Nanti misalnya surat An-Nas, dari surat An-Nas, surat yang ringan-ringan yang pendek-pendek dulu. Nah, nanti dimasukkan kira-kira ini isimnya marfu, mansub atau majrur, termasuk isim yang mana. Seperti itu. Semoga dengan seperti itu lebih apa namanya memudahkan kita untuk mengingatkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikuna jami'an, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah istiqomahkan kita untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Amin. Baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikuna jami'an. Jazakallah. Pamit.